Bab 335. Apakah kamu sedang bermimpi? Kali ini, tidak ada satupun orang yang berani menghalanginya. Erik pun melangkah maju dan tiba di depan Jack. Jack segera membuka matanya dan menatap Erik sambil berkata, "Erik, kamu." "Piak." Erik menamparkan wajahnya dan berkata dengan gaya bicara yang sama seperti Jack, "Apakah aku menyuruhmu berbicara?" Ekspresi wajah Jack terlihat begitu murung. Dia lalu berkata, "Erik, apakah kamu mengira kamu sudah hebat? Setidaknya kamu sekarang terlihat bagaikan domba yang sedang menunggu untuk disembelih. Posisi kita telah tertukar sekarang," kata Erik sambil tersenyum. Dia lalu meraih leher Jack dan menariknya keluar dari jalur roh tersebut. Setelah keluar dari jalur roh, Erik lalu menendang bagian perutnya dengan tenaga yang kuat. Tendangan ini sangatlah kuat. Jack yang sudah tidak memiliki energi internal itu pun terbang jauh hingga terjatuh dengan posisi wajah menghadap tanah. Setelah itu, Erik menghampirinya dan menarik rambutnya lalu menghantamkan lutut pada bagian wajahnya. "Di mana kesombonganmu?" Erik kembali berkata, "Jack, apakah kamu pernah berpikir kalau kamu akan menjadi seperti ini?" Setelah itu, kembali terdengar suara tamparan. Tidak lama kemudian, wajah Jack sudah dipenuhi oleh bekas darah. Ekspresi orang-orang di sekeliling mereka terlihat begitu buruk. Namun tidak ada satupun orang yang merasa kasihan terhadap dirinya dan malah merasa senang di atas penderitaannya. Saat ini, Jack merasa begitu kesakitan. Tulang pipi dan tulang hidungnya telah patah dan sekujur tubuhnya terlihat begitu merah karena serangan dari Erik. Setelah itu, Erik mengangkat tubuh Jack dan berjalan menghampiri Celen. "Berlututlah," kata Erik sambil melempar tubuh Jack. Jack pun tersenyum dan berkata, "Berlutut di depan orang seperti kalian. Apakah kalian layak?" "Piak." Erik kembali menamparkan wajahnya dan berkata, "Aku menyuruhmu untuk berlutut." Jack tersenyum dingin, "Tidak mungkin. Erik, jika kamu memang hebat." "Ah." Tidak menunggu Jack selesai berbicara, Erik langsung menendang bagian lutut Jack. Rasa sakit itu membuat Jack merasa begitu menderita. Tulang pada lututnya terasa seperti hancur. "Jika kamu tidak ingin berlutut, aku akan mematahkan kakimu yang lain," kata Erik dengan dingin. Jack pun tertawa keras, "Bunuhlah aku jika kamu memang hebat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu setelah energi internalku pulih kembali." "Kakin." Saat ini, seseorang pun menghampirinya. "Pertempuran di antara kamu dan Tuan Muda Su akan dimulai 1 bulan ke depan. Jika kamu memukulnya hingga cacat, bukankah kamu nantinya akan ditertawakan?" Erik melirik ke arahnya dan berkata, "Ditertawakan? Untuk apa aku menghiraukan pandangan orang lain? Lagi pula apa hubungannya hal itu denganmu?" Ekspresi wajah pria muda itu sedikit berubah. Dia lalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Erik, kamu diam." Perintah Erik, "Jika kamu berani omong kosong lagi, maka kamu akan segera merasakan apa yang dirasakan oleh Jack." Sikap sadis ini membuat semua orang mengerutkan kening. Apakah Erik akan memusuhi semua orang tanpa menghiraukan kehidupannya di kemudian hari? Erik tidak menghiraukan semua orang di sana. Dia kembali menarik Jack dan menendang kakinya. Terdengar suara tendangan yang cukup kuat dan kedua kaki Jack terasa begitu lemas hingga membuat dirinya terjatuh dan berlutut di depan Celen. Saat ini, ekspresi wajah Celen terlihat begitu dingin dan tidak ada satupun orang yang mengerti apa yang sedang dipikirkan olehnya. Jack mengangkat kepalanya dan berkata, "Wanita brengsek, apakah kamu layak?" "Piak." Saat ini, hal yang mengejutkan semua orang pun terjadi. Celen yang sejak tadi bersikap diam itu tiba-tiba mendaratkan tamparannya pada wajah Jack. Hal ini juga sedikit mengejutkan Erik. Celen sepertinya sudah berubah. "Wanita brengsek, beraninya kamu memukul aku." Jack merasa begitu marah akan hal ini. Hal ini menurunkan harga dirinya dan membuat dirinya terhina. "Jangan mengira kalau kamu akan berada di posisi atas untuk selamanya," kata Celen dengan dingin. "Jack, aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku ini." "Hahaha." Jack tertawa keras, "Kamu sangatlah lucu. Kalian berdua bahkan berkata ingin membunuh aku. Wanita brengsek, lebih baik kamu memikirkan masa depanmu." Setelah menegar ini, Celen meraih sebuah penjepit rambut dari atas kepalanya dan mengarahkan penjepit itu pada bagian leher Jack.
Jangan. Ekspresi wajah Erik seketika berubah. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menghalangi Celen melakukan hal itu. Brak. Terdengar suara benturan di antara penjepit rambut itu dengan tangan Erik. Jangan bunuh dia. Erik menggelengkan kepalanya. Aku akan mengalahkannya di depan semua orang dan hal itu akan menurunkan harga dirinya. Kedua mata Celen dipenuhi dengan aura kebencian. Dia lalu berkata dengan kondisi tubuh yang bergetar, Erik, kamu berhutang 1 nyawa padaku. Aku berhutang 1 nyawa padamu. Kata Erik sambil menghela nafas dan menganggukkan kepala. Kali ini, Jack merasa ketakutan. Tadinya dia merasa kalau dirinya akan mati. Saat ini, Jack pun sadar kalau kedua kaum rendahan ini berani membunuhnya. Ketika menghadapi kematian, tidak ada satupun orang yang bisa bersikap tenang, termasuk Jack. Rasa takut membuat sekujur tubuh Jack gemetar. Kenapa? Apakah kamu takut? Erik tersenyum, ada masa di mana kamu juga akan merasa takut. Jack menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu membunuhku, laporan seperti apa yang akan kamu berikan pada Vinola? Jika kamu benar membunuh aku, maka aku bisa menjamin kalau Vinola juga tidak bisa bertahan hidup. Setelah mendengar ini, Erik merasa sedikit terkejut. Ekspresi wajahnya terlihat begitu murung dan ekspresi amarah mulai muncul di wajahnya. Binatang. Erik menarik rambut Jack dan menghantamkan kepalanya ke atas tanah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak tahu berapa kali Erik menghantam kepala Jack ke tanah. Erik bahkan tidak menghentikan aksinya itu meskipun bidang tanah itu sudah hancur. Erik, kamu akan merasakan balasan dari semua perlakuanmu hari ini. Teriak Simon dari kejauhan. Erik menghentikan tangannya dan memejamkan matanya sambil berkata, kalian juga akan mendapatkan sanksi atas semua perlakuan kalian ini. Simon pun berkata, aku sudah menyerah untuk hari ini, silahkan lakukan apa yang kamu mau. Cukup. Kata Celen dengan nada yang dingin, jika kamu tidak berani membunuhnya, kamu juga tidak perlu menyiksanya seperti itu. Erik lalu menarik nafas yang dalam sambil menganggukkan kepala, baik. Dia lalu menunjuk ke arah jalur roh itu dan berkata, kita boleh membagi 2 energi itu. Aku ingin 2/3 dari energi itu. Kata Celen dengan tiba-tiba. Erik terbengong dan menganggukkan kepalanya, baik, ikuti perkataanmu saja. Setelah itu, Celen tidak lagi berkata apapun dan langsung melompat ke dalam jalur roh. Kakin, bagaimana kalau kita membagi rata energi pada jalur roh ini? Kata seseorang sambil tersenyum, jujur saja, aku juga merasa kalau pembagian yang dilakukan Guru Zhou itu sangatlah tidak adil. Membagi rata. Erik tersenyum dan berkata, apakah kamu sedang bermimpi? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.